Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas penurunan rumus medan magnet pada selenoida dan toroida. Dan kita juga akan memahami arti setiap simbol yang digunakan di dalam rumus. Untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak videonya. Pertama-tama kita mulai dengan hukum Ampere yang menjadi dasar penurunan rumus, di mana rumus dengan yang dinyatakan yaitu sigma B dikali dl sama dengan mu 0 dengan I tertutup. Kemudian simbol-simbolnya yaitu sigma menyatakan integral tertutup, artinya kita menghitung sepanjang lintasan tertutup, di mana B sebagai medan magnet yang dihasilkan dengan satuan Tesla atau T. Yang ketiga, dl sebagai elemen kecil dari panjang lintasan dengan satuan meter atau m. Yang keempat, mu 0, di mana permeabilitas vakum konstan universal dengan nilai 4 pi kali 10 pangkat min 7. Yang terakhir yaitu I tertutup, yaitu total arus listrik yang tertutup oleh lintasan integral ampere, integral dalam satuan ampere atau A. Hukum ini menyatakan bahwa medan magnet B tergantung pada arus listrik I yang tertutup yang melewati lintasan tertutup. Terus dituliskan aja begitu? Iya. Dituliskan aja begitu? Iya. Dapat di YouTube. Dapat di YouTube. Pas dulu. Lanjut saja. Untuk selenoida, kita fokus pada bagian dalam kumparan di mana medan magnet yaitu konstan dengan integral menjadi B dikali DI sama dengan B dikali I, di mana I panjang selenoida pada medan magnet dengan jumlah arus tertutup total yang melewati lilitan, yaitu I tertutup sama dengan N dikali I, di mana N sama dengan jumlah total lilitan kawat dan I adalah arus listrik yang mengalir.
Kemudian substitusikan ke hukum ampere, menghasilkan B dikali I sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Lalu kita bagi kedua sisi dengan I, di mana B sama dengan mu 0 dikali N dibagi I, dibagi 1 dikali I. Karena N sama dengan N kurang 1, yaitu jumlah lilitan persatuan panjang. Jadi rumus akhirnya yaitu B dikali mu 0 dikali N dikali I. Dengan B, medan magnet di dalam selenida dengan satuan Tesla. Dan mu 0 adalah permeabilitas vakum dengan 4pi dikali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere. Dengan N, jumlah lilitan persatuan panjang dengan satuan meter pangkat min 1. Kemudian I adalah arus listrik yang mengalir melalui kawat dengan satuan ampere. Oke. Ya. Selanjutnya yaitu penurunan rumus pada toroida. Pada toroida, hukum ampere itu tetap berlaku, di mana BE dikali DI sama dengan mu 0 I tertutup. Untuk toroida lintasan tertutupnya adalah keliling lingkaran sehingga panjang lintasan, di mana DI sama dengan 2πr, dengan R jari-jari rata-rata toroida dalam satuan meter. Kemudian substitusikan kepersamaan B dikali I 2πr sama dengan mu 0 dikali N dikali I. Jadi medan magnet dalam toroida adalah B sama dengan mu 0 dikali N dikali I dibagi dengan 2πr, dengan B adalah medan magnet di dalam toroida dengan satuan Tesla, mu 0 dengan permeabilitas vakum atau 4pi kali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere, N jumlah lilitan kawat, dan I arus listrik yang mengalir melalui kawat dengan satuan ampere, dan R jari-jari rata-rata toroida pada satuan meter. Suatu selenoida panjangnya 2 meter dengan 800 lilitan dan jari-jarinya 2 cm. Apabila selenoida dialiri arus sebesar 0,5 ampere, maka induksi magnetik pada ujung selenoida sama dengan, di sini mu 0 sebesar 4pi dikali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Cara menghitung induksi magnetik pada selenoida rumusnya ada dua. Yang pertama, B sama dengan mu 0 In per L. Ini adalah rumus medan magnet di tengah selenoida. Kemudian rumus yang kedua, B sama dengan mu 0 In per 2L. Ini adalah rumus medan magnet di ujung selenoida. Pada soal yang ditanya pada ujung selenoida, berarti kita gunakan rumus yang ini. Mu 0 menyatakan permeabilitas ruang hampa, besarnya yang ini. Kemudian I menyatakan kuat arus, N-nya banyak lilitan, dan L menyatakan panjang selenoida. Pada soal kita lihat selenoida panjangnya 2 meter. Nah, berarti yang ini menyatakan L. Jadi L-nya sama dengan 2 meter. Kemudian 800 lilitan, berarti yang ini N. Jadi N-nya sama dengan 800. Jari-jari 2 cm. Yang ini tidak digunakan, jadi bisa dilewat. Kemudian arus sebesar 0,5 ampere. Nah, yang ini menyatakan I.
Jadi I sama dengan 0,5 ampere. Nah, kemudian yang ini dimasukkan ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal kita hitung. Ini 4 dicoret. 2 kali 2 4 dicoret. 0,5 dikali 800 400. Nah, ini 02 dicoret. Yang ini coret. Sisa min 5. Jadi hasilnya 4 pi dikali 10 pangkat min 5. Jadi B nya sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat min 5 Weber per meter kuadrat. Jadi soal ini jawabannya yang A. Sama, sedangkan misalnya yang lainnya diketahui di soal ditanyakan adalah berapa jumlah lilitan pada toroida. Nah, untuk menyelesaikannya berarti medan magnet atau induksi magnetik pada solenoida itu sama dengan medan magnetik atau induksi magnetik pada toroida. Nah, pada solenoida di bagian pusat maka kita menggunakan persamaan B sama dengan mu0 I dikalikan dengan N jumlah lilitan pada solenoida per ini adalah panjangnya solenoida. Ini sama dengan medan magnetik yang dihasilkan pada toroida yaitu mu0 I kemudian dikalikan dengan N toroida per ini adalah 2 pi dikalikan dengan A, jari-jari efektif pada toroida. Nah, ini karena arusnya sama, maka nanti ini bisa dicoret. Kemudian mu0 nya sama. Nah, ini kita tinggal masukkan jumlah lilitan pada solenoida itu adalah 500 lilitan. Kemudian panjang dari solenoida itu adalah 30 pi cm atau kalau ke meter 0,3 pi meter. Kemudian jumlah lilitan toroida ditanyakan bagi dengan 2 pi kalikan jari-jari efektifnya 45 cm, berarti ini adalah 0,45, sehingga untuk jumlah lilitan pada toroida ini nanti adalah 500 dikalikan 2 pi kali 0,45 berarti adalah 0,9 pi dibagi dengan 0,3 pi. Nah, sehingga untuk 0,9 dan 0,3 ini kita bisa sederhanakan jadi 3, maka jumlah lilitan pada toroida itu adalah 1500 lilitan. Nah, itulah jawaban untuk soal ini. Demikian pembahasan kita tentang medan magnet pada toroida. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dan perbandingan antara selenida dan toroida. Selenida menghasilkan medan magnet yang merata di dalamnya, sedangkan toroida memiliki medan magnet yang berkonsentrasi di bagian dalam lingkaran kawat. Keduanya menggunakan prinsip yang sama, yaitu hukum Ampere, namun memiliki geometri yang berbeda sehingga rumusnya sedikit berbeda. Itulah kesimpulan dari saya, dan kita telah menurunkan rumus medan magnet untuk selenida dan toroida, sekaligus memahami arti dari setiap simbol dalam rumus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.